Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih membangunkan kita semua dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas, tugas, pekerjaan, tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah cerah ini, kami datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang begitu besar. Kami merasakan kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada saat ini. Tuhan yang memberikan kepada kami nafas hidup, Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan. Sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami, tugas, tanggung jawab kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 34 ayat 10. Mazmur 34 ayat 10 yang berbunyi demikian. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saya baca sekali lagi. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Yang dimaksud dengan orang-orang yang kudus dalam firman Tuhan ialah saudara dan saya, pengikut Kristus, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena kita kudus, bukan karena kita tidak bercela, tetapi karena pengorbanan Yesus yang menguduskan kita. Yesus menebus kita dari dosa dengan harga yang mahal tubuh dan darah Yesus, sehingga kita kudus. Sudah ditebus, sehingga kita kudus. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa kita, bukan bangsa kita saja, bahkan dunia baru saja melewati masa pandemi COVID-19. Selama 3 tahun kita hidup dalam pandemi COVID, sejak tahun 2020 sampai awal 2023. Tetapi sekarang kita bersyukur karena masa itu sudah lewat. COVID sekarang sudah menjadi endemi. Namun dampak dari COVID-19 melanda dunia, bahkan melanda bangsa kita. Banyak orang yang kesulitan karena mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Banyak orang yang kesulitan karena tidak ada penghasilan tetap, ataupun kalau punya penghasilan sangat kecil. Demikian juga saudara-saudara, belum selesai dengan dampak pandemi. Bangsa kita sampai hari ini, kota Jakarta sudah 3 bulan musim kemarau dan tidak pernah hujan. Ada beberapa daerah di Indonesia, daerah penghasil padi
sumber makanan pokok kita mengalami kekeringan sehingga paceklik atau gagal panen. Tidak heran kalau harga beras sekarang naik. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak yang terdampak dengan hal ini. Kemarau panjang membuat banyak warga, banyak masyarakat di daerah-daerah tertentu yang sudah mengalami kesulitan air, juga kesulitan pangan karena kekeringan, panas atau kemarau panjang yang sampai saat ini sudah 3 bulan lebih belum pernah turun hujan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini membuat banyak orang yang kesulitan, berkekurangan. Tetapi firman Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur pasal 34 ayat 10 yang mengatakan, "Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Ini janji firman Tuhan. Ini bukan kalimat saya sendiri, bukan kata-kata saya sendiri, tetapi ini janji firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak akan berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur ini ditulis oleh Daud, oleh pemazmur Daud. Daud pernah mengalami bahwa selama hidupnya dia tidak pernah mengalami kekurangan, karena Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Makanya dia mengajak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Artinya apa? Menghormati Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, ada waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, bersatu, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, lakukan itu. Ada waktu Tuhan berikan kepada kita untuk kita bersekutu dalam ibadah rumah tangga, ibadah komisi Bapak, Ibu, pemuda, dan anak, kita beribadah. Ada waktu kita untuk beribadah pada hari Minggu, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Pemazmur berkata dalam Mazmur pasal 37 ayat 25, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Itu kesaksian pemazmur. Itu kesaksian Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Pasti ada kecukupan, bahkan berkelimpahan orang yang takut akan Tuhan. Itu kesaksian pemazmur, itu kesaksian Daud yang dia tulis di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25 tadi. Firman Tuhan juga di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b mengatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Artinya bahwa Yesus katakan, "Aku datang supaya manusia hidup dan berkelimpahan." Kita bersyukur oleh sebab Yesus menjanjikan kepada kita kelimpahan. Jadi firman Tuhan baik dalam perjanjian lama yang kita baca tadi, yang ditulis oleh pemazmur, tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Demikian juga
firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa aku datang supaya mereka hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yesus datang menebus kita dari kutuk, karena kematian Yesus di kayu salib adalah kematian yang terkutuk. Jadi orang-orang pada masa Yesus, kalau dia dihukum gantung di kayu salib, itu orang-orang yang terkutuk. Yesus yang adalah suci, tidak berdosa, dia mati menanggung kutuk manusia di kayu salib, sehingga kita diberkati. Kita sudah ditebus dari kutuk sehingga kita diberkati. Bagi orang yang percaya, tidak akan berkekurangan. Orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Yesus berjanji, aku datang supaya manusia hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang lagi menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin. Janji-janji firman Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kami ketika kami setia pada kehendak Tuhan. Ketika kami melakukan firman Tuhan, yaitu takut akan Tuhan, maka kami tidak akan berkekurangan, bahkan kami hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan pekerjaan kami, aktivitas kami, tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Sertai kami dan berkati kami agar apapun yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami di dalam nama Yesus. Amin.